أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود قال الله تعالى في قرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. Surah Al-Baqarah ayat 180. Pendengar tol yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali dalam program Tarbiyat Online yang insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema tentang al-wasiyat, yakni sebuah lembaga kerohanian yang ada di dalam Jamaah Islam Ahmadiyah. Sebelumnya, saya akan menyampaikan berkenaan dengan terminologi al-wasiat itu sendiri. Kata ini diambil dari kata bahasa Arab yang mengandung arti pesan atau berpesan. Dan kata ini sudah menjadi bahagian dari bahasa Indonesia dan juga Melayu, bahkan sudah menjadi bahasa keseharian, terutama di dalam jemaat kita. Jadi kalau kita melihat secara istilah bahwa al-wasiat ini atau wasiat ini adalah berpesan sebelum kematian, bahwa seseorang akan memberikan atau mendermakan sejumlah uang atau harta kepada perorangan atau lembaga keagamaan, yakni di luar ahli waris, yang jumlahnya itu telah ditentukan sesuai dengan syariat, yakni tidak melebihi sepertiga dari harta yang dimilikinya. Dan tentunya kita bertanya, apakah al-wasiat ini merupakan ajaran Al-Quran atau mungkin ada sunnah dari Nabi Muhammad SAW? Para pendengar tol yang dirahmati Allah, di awal saya menyampaikan satu ayat Al-Quran yang artinya adalah telah diwajibkan kepadamu apabila kematian menjelang di antaramu, jika ia meninggalkan harta, supaya ia berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara wajar. Ini merupakan kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Ini termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Berikutnya ada dalam sebuah hadis di mana Hadrat Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwa pada suatu hari ketika saya sedang sakit, kata beliau, Rasulullah SAW berkenan datang menjengukku. Seraya bersabda, apakah kamu telah berwasiat? Aku jawab, ya Rasul, saya telah berwasiat bahwa seluruh harta kekayaan saya telah saya serahkan untuk biaya perjuangan di jalan Allah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah kamu punya anak?
Saya menjawab, ya, saya mempunyai anak. Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu jangan kamu mewakafkan semua hartamu, cukup 1/10 bagian saja. Lalu saya kata, wahai Rasulullah, jumlah itu terlalu sedikit bagi saya. Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu boleh kamu berwasiat 1/3 bagian. 1/3 bagian itu sudah cukup banyak. Hadis ini termaktub di dalam riwayat Bukhari. Jadi, para pendengar tol yang dirahmati Allah, dari keterangan ayat Al-Quran dan satu hadis Rasulullah SAW tadi, jelas bahwa konsep al-wasiat itu bukan rekayasa atau bukan jelmaan atau ciptaan dari Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Namun ini murni merupakan satu ajaran Al-Quran yang diperjelas lagi oleh sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang mungkin ada muncul pertanyaan, apa bedanya al-wasiat di zaman Rasulullah SAW dengan di zaman Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam? Jawabannya adalah sebenarnya secara mendasar tidak ada bedanya antara wasiat di zaman Rasulullah dan di zaman Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Mungkin kalaupun ada beda dengan di zaman Nabi SAW, itu lebih pada bahwa ketika itu dilaksanakan oleh para sahabat secara pribadi-pribadi, sedangkan di zaman Hadrat Imam Mahdi alaihissalam, ajaran al-wasiat ini dilembagakan secara terorganisir supaya setiap umat Islam itu berupaya untuk menjadi anggota. Kalau laki-laki disebut musi, kalau perempuan disebut musiah. Itu saja sebenarnya yang membedakannya. Kemudian kita kembali kepada apa tujuan daripada al-wasiat itu sendiri. Dengan terbentuknya lembaga al-wasiat di dalam Jamaah Islam Ahmadiyah, itu memiliki tujuan di mana maksudnya adalah untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, di mana setiap saat sedia ia korbankan yang terbaik apa yang dimilikinya untuk pembiayaan bagi pengembangan Islam di seluruh dunia. Jadi tujuan lainnya adalah membentuk manusia-manusia yang siap sedia untuk menjalani kehidupan secara Islami, menjadi penegak tauhid ilahi, dan juga menjauhkan diri dari segala bentuk bid'ah. Itulah tujuan daripada ditegakkannya lembaga al-wasiat ini. Sebelum melangkah lebih jauh, saya sedikit sampaikan sejarah al-wasiat di dalam Jamaah Islam Ahmadiyah ini. Bahwa pada tahun 1905 Hadrat Imam Mahdi Masih Maud alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala berkenaan dengan telah dekatnya waktu kewafatan beliau. Firman-Nya berbunyi, ajalmu yang telah ditetapkan telah datang mendekat. Jadi atas dasar latar belakang kabar gaib tersebutlah, sebagaimana juga diajarkan di dalam Al-Quran, seperti tadi termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 180, di mana apabila maut menjelang kematianmu hendaknya kalian berwasiat.
maka Hadrat Imam Mahdi Masih Maud alaihissalam telah menulis sebuah buku yang dinamakan Risalah Al-Wasiyat, di mana di dalamnya antara lain beliau berpesan, janganlah kalian berpikiran bahwa kalian akan disia-siakan oleh Allah. Kalian adalah laksana biji yang ditanam oleh tangan Tuhan. Tuhan berfirman bahwa biji ini akan tumbuh, berkembang, dan akhirnya akan berbuah. Kemudian akan keluar cabang-cabang dan akan menjadi sebuah pohon yang besar. Maka berberkatlah yang meyakini keberadaan Tuhan. Dan janganlah kalian takut dengan percobaan yang akan datang silih berganti menghadang di tengah-tengah perjalanan. Oleh karena percobaan itu juga sangat diperlukan supaya Tuhan bisa menilai siapa yang baiatnya benar dan siapa yang palsu. Ini termaktub di dalam Rohani Hazain jilid kelima halaman 309. Jadi dengan menyimak pesan daripada Hadrat Masih Maud alaihissalam tersebut yang berisikan kabar gaib, di mana kita tahu kabar gaib itu sekarang telah menjadi sempurna, bahwa pohon Ahmadiyah telah ditanam oleh tangan Allah Ta'ala lebih dari 100 tahun yang lalu hingga sekarang. Dan pohon itu telah menjadi sebuah pohon yang besar, di mana akar-akarnya menghunjam ke kedalaman bumi, dahan-dahannya menjulang tinggi ke angkasa, di mana jemaat Islam Ahmadiyah ini telah menyebar di 190 negara, dan para pengikutnya telah berjumlah lebih dari 100 juta yang tersebar di seluruh pelosok dunia. Namun demikian, ada yang harus diwaspadai dari kita, bahwa akan ada percobaan yang datang silih berganti di tengah-tengah perjalanan kita, di mana percobaan itu sebagai batu ujian bagi kita, apakah kita ini telah berbaiat dengan benar atau penuh dengan kedustaan. Para pendengar tol yang dirahmati Allah, ada salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam awal surah Al-Baqarah yang biasa kita baca dan hafalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini adalah merupakan salah satu perintah untuk kita membelanjakan sebahagian dari apa yang kita miliki untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan konsep al-wasat ini bermula dari ini, yakni kita di dalam jemaat ini setelah berbaiat kita membayar candaham 1/16 dari penghasilan, dan ini merupakan langkah awal bagi kita sebagai pembelajaran di dalam pengorbanan. Kita hendaknya jangan merasa puas dengan pengorbanan sebesar itu, namun kita harus berupaya untuk meningkatkan pengorbanan kita dengan jalan menjadi anggota musi dan juga musiah, yakni mengorbankan 1/10 sampai 1/3 bagian dari harta yang kita miliki, sebagaimana telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Dan perlu kita pahami bahwa sesungguhnya al-wasiat ini sebenarnya merupakan satu kontrak jual beli antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalam salah satu firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 111. Saya sampaikan artinya di sini. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan imbalan surga.
Kemudian menurut Hadrat Imam Mahdi alaihissalam, bahwa barang siapa yang telah benar-benar menjual diri dan hartanya, yakni menjadi musi dan musiah kepada Allah Ta'ala, maka kecintaan dia dengan dunia akan menjadi dingin, dan sebagai penggantinya akan dipenuhi dengan cahaya dan cahaya. Lalu keridhaan Allah Ta'ala akan menjadi keridhaannya, dan keridhaannya juga akan menjadi keridhaan Allah Ta'ala. Nah, setelah mencapai kondisi demikian, maka kecintaan kepada Allah Ta'ala itu akan menjadi nyawa baginya. Inilah salah satu sabda Rasulullah, yaitu Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Para pendengar yang dirahmati Allah, berikutnya adalah berkenaan dengan kuburan ahli surga, atau dalam bahasa lain yang kita kenal Bakhisti Makbarah. Jadi seperti ayat Al-Quran yang tadi disampaikan, bahwa orang yang sudah mengadakan kontrak jual beli dengan Allah Ta'ala, yaitu telah menjadi musi dan musiah, maka imbalannya adalah surga. Maka sejalan dengan firman Allah Ta'ala tersebut, Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam melihat di dalam kasab beliau sebagai berikut. Telah diperlihatkan kepadaku suatu tempat yang mana di sana saya melihat ada malaikat yang sedang mengukur tanah. Setelah sampai di suatu tempat yang tanahnya berkilauan seperti warna perak, malaikat itu berkata kepada saya, "Ini kuburan bagimu." Kemudian diperlihatkan lagi kepadaku satu tempat yang namanya Bakhisti Makbarah, dan dijelaskan kepada saya bahwa tempat ini pun merupakan kuburan bagi para anggota jemaatku. Kemudian ketika itu Hadrat Imam Mahdi alaihissalam berdoa, "Ya Allah yang Maha Kuasa, jadikanlah tempat ini sebagai kuburan bagi orang-orang yang berhati bersih." Ini ada termaktub di dalam Risalah Al-Wasiat halaman 18 dan 19. Para pemirsa, pendengar yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah. Salah seorang sahabat dari Hadrat Masih Maud alaihissalam, yang mana beliau ini adalah merupakan ayah daripada Maulana Rahmat Ali HAOT radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau ini adalah seorang karyawan di sebuah kantor majalah The Review of Religion, dan beliau ini ketika menerima risalah tulisan di mejanya, dan ketika itu belum dicetak dalam majalah tersebut, lalu beliau ini membaca risalah Al-Wasiat tersebut, dan beliau memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi, walaupun beliau memang bukan seorang yang berharta, dan beliau dengan karunia Allah Ta'ala menjadi seorang musi pendaftar pertama yang mendaftarkan diri kepada Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dengan membawa sejumlah uang sebagai uang muka. Dan Hadrat Masih Maud alaihi salam berkenan menerima beliau. Dan kita lihat bagaimana keberkatan yang beliau dapatkan. Beliau memiliki keturunan yang merupakan seorang ulama besar, yang ketika pada masa Hadrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mendapat berkat
dan karunia ditugaskan ke wilayah Asia, dalam hal ini ke negeri kita tercinta Indonesia. Selanjutnya adalah bahwa merujuk kepada sebuah nubuatan yang termaktub di dalam kitab hadis Mishkat. Yang hadis ini artinya kurang lebih begini, bahwa apabila Mahdi kelak datang, maka ia akan membagi-bagikan harta, namun banyak orang yang tidak mau menerimanya. Selama ini kita menafsirkan hadis tersebut demikian, bahwa Imam Mahdi akan bagi-bagikan harta rohani, namun banyak orang yang tidak mau terima. Di mana kita tahu karya tulis beliau alaihissalam yang sekitar 80 buku yang dihimpun menjadi satu nama, yakni Ruhani Hazain, yang artinya adalah khazanah-khazanah ilmu kerohanian, yang selama ini kita berupaya untuk menyampaikannya kepada saudara-saudara kita umat Islam non-Ahmadi, namun kebanyakan mereka tidak mau menerima. Dengan adanya penolakan mereka itu, sempurnalah apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun walaupun demikian, insyaallah ta'ala di masa yang akan datang, di mana ilmu-ilmu kerohanian beliau ini akan diterima oleh saudara-saudara kita. Kemudian secara harfiah nubuatan Nabi SAW tersebut juga akan menjadi sempurna. yakni hadis itu menubuatkan bahwa jamaah Imam Mahdi ini nantinya akan menjadi jamaah Islam yang kaya raya. Adapun yang dimaksud banyak orang yang tidak mau menerima harta yang dibagi-bagikan Imam Mahdi, maksudnya adalah bahwa umat Islam ketika itu sudah menyadari dan memahami hadis Rasulullah SAW berikut ini, bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, bahwa memberi itu lebih baik daripada menerima, dan setiap orang akan berlomba-lomba untuk membelanjakan harta yang dimilikinya dan tidak mau ia mengharapkan bantuan yang berasal dari Baitul Mal. Seperti moto kita sekarang, yaitu apa yang telah kita berikan kepada jemaat, bukan apa yang telah diberikan jemaat kepada kita. Jadi apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah sinkron dengan apa yang disabdakan oleh Hadrat Imam Mahdi alaihissalam, di mana beliau alaihissalam bersabda bahwa akan datang satu masa nanti bahwa keuangan jemaat itu yang melalui Nizam al-Sawasiyat ini akan begitu banyak dana terkumpul hingga tidak ada suatu negara pun, bahkan apabila berbagai negara bersatu padu menyatukan keuangan mereka, mereka tidak akan bisa menandingi keuangan jemaat. Ada lagi satu sabda dari pendiri Hadrat Imam Mahdi alaihissalam yang termaktub di dalam risalah al-Wasiyah tersebut. Kalimatnya seperti ini: saya tidak khawatir bagaimana caranya sejumlah uang akan terkumpul, karena jemaat ini adalah jemaat ilahi. Namun yang saya khawatirkan adalah jangan-jangan sepeninggalku nanti akan ada pengelola keuangan jemaat yang tergoda untuk menyalahgunakan uang tersebut dengan jalan yang tidak syah. Jadi atas latar belakang sabda Hadrat Imam Mahdi alaihissalam ini, maka jemaat Ahmadiyah selain membentuk apa yang disebut dengan waskap, yaitu pengawasan melekat berupa sistem pengelolaan keuangan dengan sistem modern, yakni sistem AIMS, juga dikawal oleh waskat dalam arti pengawasan malaikat. Para pendengar tolong yang dirahmati Allah, Khalifah kita tercinta Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis di dalam satu pertemuan sebelum peringatan Jubileum Khilafat telah memprogramkan bahwa menjelang Jubileum Khilafat nanti 50% dari wajib pembayar canda am harus sudah menjadi anggota MUSI dan MUSIA. Namun nampaknya apa yang diinginkan oleh Hadrat Khalifatul Masih tersebut, khususnya jemaat
Ahmadiyah Indonesia belum bisa memenuhinya. Saya kurang tahu apakah jemaat Singapura telah memenuhi apa yang diinginkan oleh hujur tersebut. Melalui program tol ini, saya menghimbau kepada siapa saja yang menyimak ini, agar kepada yang belum berwasiat, supaya segeralah mendaftarkan diri sebagai anggota musi atau musiah. Siapa lagi kalau bukan kita yang berdiri di saf paling depan untuk membela dan memajukan jemaat ilahi di akhir zaman ini. Semoga cita-cita dan harapan imam kita tercinta segera mendapat respon yang positif, terutama dari para anggota yang sampai saat ini belum tergerak untuk bergabung dalam lembaga beberkat Al-Wasiat ini. Kita berdoa, semoga Allah Ta'ala memberikan keberkatan pada harta kita semuanya, sehingga menjadi perantara perjumpaan kita dengan Sang Khalik kelak bila kita dipanggil menghadapnya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.